Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A2DA BINUS Online Learning akan mempresentasikan laporan akhir dari praktikum Production and Operation Analysis. Kami beranggotakan Gregorius Giga Abdi Patria, Abiyu Ahmad, Abdul Razak, Rizky Bagus Satrio Putra, dan Rizka Dwi Utami. Pada praktikum ini kami akan membahas tentang Production dan Operation Analysis pada perusahaan La Familia Bike yang memproduksi sepeda anak. Baik, praktikum pertama adalah forecasting pada perusahaan La Familia Bike. Jadi tujuan dari praktikum forecasting ini adalah menentukan metode peramalan penjualan sepeda anak di perusahaan La Familia Bike. Di sini kami menggunakan 4 metode. Yang pertama TSD, Time Series Decomposition. Jadi merupakan metode forecasting berfungsi untuk memahami pola dan membuat prediksi berdasarkan komponen yang teridentifikasi. Kemudian moving average merupakan forecasting dengan mengambil nilai rata-rata dari sekumpulan nilai permintaan terkini. Kemudian ada Holtz linear trend, ini termasuk exponential smoothing. Yang penggunaan metode ini cocok ketika permintaan diasumsikan memiliki level dan tren dalam komponen sistematis dan tidak memiliki musiman. Dan terakhir winter exponential smoothing, metode ini digunakan ketika komponen sistematis dari permintaan memiliki level, tren, dan juga faktor musiman. Next. Berikut adalah data penjualan La Familia Bike dari tahun 2019 sampai 2021. Di sini data per bulan. Jadi tampak terjadi kenaikan penjualan mulai dari tahun 2019 sampai 2021 mulai dari 60 ribuan sampai 85 ribuan, tetapi terlihat fluktuatif, tetapi memiliki pola seasonal setiap 4 bulan sekali. Jadi dengan metode ini kita akan melihat, ya next, kita akan melihat perbandingan akurasi forecasting La Familia Bike. Jadi di sini kita ada memiliki 3 metode untuk akurasi. Yang pertama MAPE, kemudian MAD, dan MSI. Di sini terlihat bahwa time series decomposition memiliki nilai yang paling kecil, dan di sini bisa disimpulkan bahwa TSD merupakan metode yang paling akurat dibandingkan metode yang lain seperti moving average, Holtz, dan Winter. Baik, selanjutnya di agregat planning. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya akan menjelaskan tentang terkait agregat planning pada La Familia Bike. Tujuannya yaitu untuk menentukan strategi produksi agregat dengan biaya yang paling minimum, di mana metode yang digunakan yang pertama adalah zero inventory plan, kemudian constant workforce plan, overtime plus lost sales, dan overtime plus subcontract. Next, Mas. Ah, baik, yang ditampilkan ini merupakan hasil dari perhitungan kami, di mana zero inventory plan merupakan eh, metode yang paling optimal dengan minimum cost sebesar 210 miliar 523.856.256. Kemudian bill of material yang merupakan daftar komponen lengkap dari produk, mulai dari yang tertinggi hingga komponen dasar beserta jumlah perakitan. Untuk membentuk produk jadi level 0, maka diperlukan level 1, di mana di sana ada assembly 3 dan juga sub assembly 3. Kemudian ada level 2, assembly 2, sub assembly 3, hub tire. Level 3 assembly 1, sub assembly 2, rim, spokes, trim. Level 4 sub assembly 1, sub assembly 2 dan 3, wheels. Level 5 sub assembly 1, basket, body, saddle, pedal, chainstays, dan level 6 grip dan brake. Next, Mas. Kemudian Master Production Schedule (MPS) merupakan jembatan antara hasil forecasting dan agregat planning dengan MRP agar produksi berjalan sesuai permintaan. Tabel MPS berisi tentang yang pertama forecast, customer order, projected available balance, dan master schedule. Next, Mas. Nah, dari
hasilan grafik dari FPS dapatkan perhitungan menggunakan forecast dan juga number of order tidak terlalu jauh ya eh, perbandingannya, sehingga dari grafik yang dihasilkan sudah cukup baik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Rizka ya untuk MRP. Baik, selanjutnya yaitu Material Requirement Planning, di mana MRP adalah metode perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap komponen atau bahan baku tersedia tepat jumlah dan tepat waktu untuk mendukung jadwal produksi. Adapun di dalam MRP ini terdapat 6 level. Level pertama itu ada assembly 3 dan sub assembly 3. Yang kedua, assembly 2, hub, sub-sub assembly 4 dan tire. Yang ketiga, assembly 1, sub assembly 2, rim, spokes. Level 4, yaitu ada sub assembly 1, sub-sub assembly 2 dan 3, dan wheels. Level 5, ada sub-sub assembly 1, basket, body, saddle, pedals, and chainstay. Lalu yang keenam itu ada grip and brake. Next. Dari hasil perhitungan MRP yang telah dilakukan, berikut merupakan salah satu contoh hasil dari MRP Assembly 3, di mana GR diperoleh dari master schedule, NR dihitung setelah mempertimbangkan stok dan schedule receipt. POR menentukan kapan komponen harus tersedia, sedangkan POL adalah waktu pemesanan sesuai lead time. Next. Baik, selanjutnya ini adalah metode lot sizing. Jadi slide ini menjelaskan lot sizing, yaitu adalah cara menentukan jumlah pemesanan atau produksi optimal untuk mengurangi biaya dan menjaga material tetap tersedia tepat waktu. Di sini terdapat dua metode, yaitu yang pertama adalah silver mill heuristic dan kemudian yang kedua adalah part period balancing. Yang masing-masing dari SMH itu menentukan horizon pemesanan, kemudian biaya dihitung kumulatif dan order diperpanjang ke periode berikutnya. Kemudian untuk PPB, part period balancing, itu menentukan jumlah order dengan menyamakan biaya simpan dengan biaya pesan. Kedua metode ini membantu perusahaan meminimalkan biaya total dan memastikan produksi berjalan dengan lancar. Berikut adalah ringkasan total cost menggunakan metode silver mill heuristic untuk setiap komponen. La Familia baik dari tabel terlihat bahwa setiap komponen memiliki biaya lot sizing berbeda. Seperti tire memiliki biaya tertinggi 300.000, hub dan spokes menjadi yang paling rendah yaitu 90.000 dan 18.000. Kemudian jika seluruh komponen dijumlahkan itu seharga 1.466.000. Kemudian pada slide ini merupakan hasil dari part period balancing, di mana metode PPB bekerja dengan menyeimbangkan biaya simpan dan biaya pesan, sehingga kita dapat menentukan jumlah order yang efisien. Dari tabel terlihat bahwa body memiliki biaya tertinggi yaitu 600.000, tire 300.000, dan spoke menjadi yang paling rendah yaitu 18.000. Pemilihan metode ini tergantung pada pola demand dan kemudahan penerapan, dan hasilnya membantu mengurangi biaya total tanpa kekurangan material. Kemudian inventory control, ini dengan metode Kanban. Inventory control memastikan material tersedia tepat waktu dan jumlah tanpa overstock. Kanban digunakan untuk mengontrol aliran material berbasis kebutuhan produksi. Tujuan dari metode ini yaitu mengontrol persediaan agar tidak berlebihan, menyesuaikan produksi dengan permintaan atau just in time. Kemudian berikut adalah contoh rumus utamanya. Seperti lead time, itu adalah proses plus delay dan plus move. Kemudian total demand, FG demand dikali dengan part per unit dibagi expected lead time. Safety stocks, L lead time dikali dengan total demand dikali 5%. Max inventory, lead time dikali demand ditambahkan dengan safety stock. Kemudian finalnya adalah Kanban card, yaitu max inventory dibagi dengan container capacity. Dan berikut adalah contoh
ringkasan dari Kanban chart. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya operation scheduling. Di sini terdapat dua bagiannya, ada machine scheduling dan terkait dengan employee-nya. Yang pertama ini dari operation schedulingnya sendiri, ada proses penentuan urutan dan waktu pelaksanaan kerja pada mesin dan sumber daya produksi agar proses manufaktur berjalan efisien. Tujuannya sendiri untuk mengoptimalkan pemanfaatan mesin dan tenaga kerja, meminimalkan idle time, dan waktu tunggu pekerjaan, lalu menjamin pekerjaan selesai tepat waktu sesuai rencana produksi, lalu meningkatkan efisiensi aliran produksi dari satu stasiun kerja ke stasiun berikutnya. Di sini yang dilakukan menggunakan metode Campbell dan Dadek-Smith atau CDAS ya. Untuk N untuk job dan M untuk mesin. Hasilnya sendiri dari Gantt chart sendiri di sini urutan job yang memiliki waktu idle paling sedikit ada di 5, 3, 1, 4, 2. Next. Lalu untuk di sini employee scheduling dengan 7 hari kerja yang tujuannya sendiri mengoptimalkan jumlah pekerja per hari dengan catatan 2 hari libur berturut-turut untuk setiap pekerja. Untuk hasil optimasinya sendiri ini menggunakan Linggo. Untuk total pekerja optimalnya ada di 85 dengan distribusi pekerja ada 7 pola kerja. Untuk pola kerjanya sendiri ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, yang mana hari kerjanya sendiri ada Senin sampai Jumat, Selasa sampai Sabtu, Rabu sampai Minggu, Kamis sampai Senin, Jumat sampai Selasa, Sabtu sampai Rabu, dan Minggu sampai Kamis. Di sini total pekerja optimal 85 orang untuk menutupi kebutuhan 7 hari kerja dengan 2 hari libur berturut-turut. Lalu di sini untuk kesimpulannya sendiri di modul 1 forecasting, metode time series decomposition atau TSD memberikan akurasi terbaik ya dengan MAPRE terendah. Forecast menjadi dasar penentuan rencana produksi dan kebutuhan material. Lalu untuk modul 2 aggregate planning, di sini zero inventory plan memberikan total cost terendah. Lalu MPS atau Master Production Schedule untuk modul 3, MPS menguraikan rencana produksi bulanan dari forecast dan order aktual. Produksi tertinggi terjadi di Desember 2022 dan terendah di Oktober 2022. Lalu untuk material requirement planning untuk modul 4 dan 5, di sini kebutuhan per komponennya dari GR, NR, POR, dan POL. POL level atas menjadi GR level bawah, memastikan material tersedia tepat waktu. Lalu untuk modul 6, load sizing, SMA dan PPB memiliki sama-sama meminimalkan total cost pada data ini untuk membantu menyeimbangkan biaya pesan juga. Lalu modul 7, inventory control, ini untuk Kanban, menggunakan perhitungan Kanban card untuk mengontrol aliran material. Lalu yang terakhir, operation scheduling modul 8, di sini menghasilkan urutan job 5, 3, 1, 4, 2 dengan idle time paling minimum, dan employing scheduling menggunakan Linggo menghasilkan 85 pekerja optimal dengan 7 pola kerja dan 2 hari libur berturut-turut. Baik, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam untuk rekan-rekan semua.